Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MA Miftahun Najah yang saya cintai. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 11 dengan tema hukum jinayah atau bisa disebut sebagai hukum pidana. Nah, salah satu daripada hukum pidana itu adalah pembunuhan. Pembunuhan ini adalah satu dari cabang hukum jinayat yang akan kita bahas pada materi kali ini. Sebelum kepada materi pembunuhan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu hukum pidana atau hukum jinayah. Hukum jinayah adalah hukum pidana, hukum yang berbau kriminalitas, seperti contohnya yaitu pembunuhan, penganiayaan, atau yang lainnya. Hukum daripada jinayat itu adalah dilarang oleh Islam. Maka apabila orang melakukan hukum pidana atau tindak kejahatan atau tindak kriminalitas, salah satunya seperti membunuh, maka ia dihukumi dosa besar. Oke, selanjutnya yaitu tentang pembunuhan. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, menghilangkan nyawa makhluk hidup dengan cara apapun, baik disengaja ataupun yang lainnya. Setelahnya, dalam pembunuhan ada macam-macamnya, yaitu ada 3 macam pembunuhan. 1. Pembunuhan disengaja atau dalam istilah fikih disebut qat'ul amdi, pembunuhan disengaja. Apa artinya? Yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan atau diniatkan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Maka di sini disebut sebagai pembunuhan disengaja. Yang kedua yaitu pembunuhan tanpa disengaja atau dalam istilah fikih disebut qat'u syibhul amdi. Apa itu pembunuhan tanpa disengaja? Pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat membunuh dan tidak dengan alat yang dapat mematikan seperti pisau atau dan yang lainnya. Nah, apabila perbuatan itu sekalipun tidak punya niat membunuh tetapi dapat menghilangkan nyawa seseorang, maka disebut sebagai pembunuhan tanpa disengaja. Yang ketiga, yang terakhir yaitu pembunuhan tersalah atau pembunuhan keliru. Dalam istilah fikih disebut qat'ul khata'. Khata' itu salah. Apa itu pembunuhan tersalah atau pembunuhan qat'ul khata'? Yaitu pembunuhan dengan tanpa niat membunuh tetapi dapat menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan alat yang dapat mematikan ataupun alat sebaliknya yang tidak dapat mematikan. Seperti contoh, seseorang berburu di hutan, kemudian dia ingin menembak burung. Nah, peluru itu salah sasaran, ternyata sampai kepada seseorang sehingga dapat menghilangkan nyawa orang lain. Nah, di sini disebut sebagai pembunuhan tersalah atau keliru atas dasar kelalaian seseorang. Tetap disebut sebagai pembunuhan tersalah. Baiklah anak-anakku kelas 11, setelah saya menjelaskan materi, klarifikasi macam-macam tentang pembunuhan, selanjutnya kita harus paham tentang hukuman apa yang akan didapat bagi orang-orang yang membunuh, baik itu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak disengaja, dan pembunuhan tersalah. Yang pertama, hukuman bagi orang yang membunuh dengan sengaja yaitu 1. Qisas, 2. Diyat mughaladah. Apa itu qisas? Qisas adalah balasan setimpal atau balasan yang serupa dengan apa yang dilakukannya, seperti membunuh harus dibunuh lagi, atau dalam ayat Allah dijelaskan bahwa yang menghilangkan mata maka harus dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, dan lain sebagainya. Jadi setimpal, serupa apa yang telah dilakukannya, itu namanya qisas. Yang kedua, selain dari qisas, pembunuhan disengaja juga dihukumi sebagai diyat mughaladah. Diyat mughaladah itu adalah diyat berat. Jadi diyat itu ada 2, ada diyat mughaladah dengan diyat mukhafafah. Diyat mughaladah itu diyat berat, diyat mukhafafah itu diyat ringan.
Hukuman bagi pembunuhan yang kedua yaitu pembunuhan tanpa disengaja, yaitu diat mughalladah atau diat berat. Kepada siapa diat ini diberikan, yaitu kepada ahli warisnya. Jadi diat ini dilakukan bagi pelaku, kemudian diberikan kepada ahli waris korban. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan qat'ul khata'. Hukumannya adalah diat mukhaffafa, yaitu diat ringan. Oke, setelah kita mengetahui arti pembunuhan, klasifikasi atau macam-macam pembunuhan, kemudian hukuman bagi orang-orang yang membunuh, maka kita harus tahu betul, harus memahami arti daripada pembunuhan itu. Sehingga setelah kita paham, kita bisa mengambil hikmah dari jinayah tentang pembunuhan. Apa itu hikmahnya bagi tindak kriminalitas pembunuhan? Yang pertama yaitu untuk memelihara jiwa dan keselamatan manusia. Yang keduanya yaitu untuk memberi pelajaran kepada pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan keji, maka kita harus menjauhi perbuatan itu dari kehidupan kita, karena jinayah termasuk daripada pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan merupakan perbuatan dengan hukuman dosa besar. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jaga kesehatannya, jaga diri baik-baik, tetap patuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.